Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'amatil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam Jabarut merupakan kelanjutan dari alam malakut. Kedua alam ini sama-sama di dalam alam ghaib mutlak. Namun alam Jabarut berada di atas lagi. Tidak semua penghuni alam malakut dapat mengakses alam tersebut. Hal ini membuktikan sesama penghuni alam malakut tidak memiliki kapasitas yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Alam malakut memiliki penghuni tetap, yaitu para malaikat utama seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan lain-lain. Alam ini lebih dekat dengan makom puncak yang biasa disebut Haramil Qudusiyah. Dalam suatu pengelompokan, lapisan-lapisan alam dan makomnya dapat dibedakan pada beberapa tingkatan. Tingkatan itu adalah makom ahdah yang mencakup alam lahud dan martabatnya adalah martabat zat. Makam wahdah mencakup alam jabarut dan martabatnya adalah martabat sifat. Makam wahidiyah mencakup alam wahidiyah dan martabatnya adalah martabat al-asma. Maqam roh yang mencakup alam malakut dan martabat af'al. Maqam misal dan maqam insan dan alam syahadah. Kalau alam malakut merupakan tahap atau maqam ruhaniyah dan tanam jiwa yang hakiki serta senantiasa mempertahankan kesuciannya, alam Jabarut sudah masuk dalam wilayah lahud atau berada dalam hamparan ma'rifatullah, tempat seluruh elemen dan yang banyak menjadi satu. Alam Jabarut sudah masuk di dalam dunia rahasia ilahi, tetapi masih tetap di wilayah alam dalam arti alam gaib mutlak. Alam Jabarut sebagai bagian dari alam gaib mutlak agak sulit dijelaskan secara skematis karena sudah masuk wilayah antara alam dan makom qudusiyah. Alam ini berada di antara wilayah aktual dan wilayah potensial yang lazim disebut dengan al-ayan, ayan sabitah. Penghuni Jabarut adalah sesuatu yang bukan Tuhan dalam level ahadiyah, melainkan derivasinya dalam level wahidiyah. Dalam buku-buku tasawuf, di alam Jabarut ini berlangsung apa yang disebut sebagai nafah ar-ruh, peniupan roh suci Allah yang kemudian mampu menghidupkan jasad. Itulah sebabnya alam Jabarut biasa juga disebut dengan alam roh. Di alam ini kita juga mengenal adanya realitas kesamaan antara sesuatu dan bukan sesuatu. Juga kesamaan antara alam dan bukan alam, serta antara sifat dan asma. Di dalam alam Jabarut terjadi proses suatu keberadaan dari keberadaan potensial ke keberadaan yang aktual. Alam Jabarut adalah suatu alam yang tidak umum dijangkau oleh alam-alam sebelumnya, termasuk alam malakut. Ini sebagai bukti bukan hanya alam syahadah yang mengalami tingkatan-tingkatan, tetapi alam gaib juga bertingkat-tingkat. Sesama penghuni alam gaib tidak semuanya bisa mengakses alam Jabarut, berkenalan dengan para penghuninya, dan memahami seluk-beluk peristiwa yang terjadi di dalamnya. Sesama malaikat pun tidak saling memahami rahasia satu dengan yang lainnya. Para malaikat adalah makhluk profesional yang mengerjakan tugasnya masing-masing dan tidak saling mengganggu dan saling mengintervensi tugas satu sama yang lain sebagaimana diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara para malaikat ada malaikat utama dan keutamannya dilihat dari perspektif manusia yang memilah fungsi-fungsi para malaikat.
Upaya manusia untuk meningkatkan martabat spiritual dirinya ke jenjang lebih tinggi banyak dilakukan oleh para sufi dan para pengamal tarekat. Namun di antara substansi pendekatan yang dilakukan, di antara mereka mempunyai benang merah yang sama satu dengan yang lain, yaitu manusia selalu harus melakukan pembersihan diri, tazkiyah al-nafs, melalui berbagai macam exercise, riadah, dan perjuangan batin, musahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hasil yang akan dicapai, maka manusia, para pengamal sufi, dan para pengamal tarekat akan dapat memasuki alam Jabarut kalau sudah melakukan pembersihan diri dengan sempurna. Secara otomatis akan mengalami hal-hal gaib termasuk masuk ke alam Jabarut. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.